Motor ini sekarang jadi motor paling favorit buat touring. Dan kita mau bongkar semua kelebihan kekurangan dari motor ini. Assalamualaikum, kembali di channel YouTube Om Faiz. Kita mau bahas motor Honda lagi. Dan kali ini adalah Honda ADV 160. Motor ini punya kami, punya saya. Beli second, udah 7 bulan bareng sama saya. Oke, kita bahas mulai dari desain ya. Desain motor ini mungkin teman-teman udah pada tahu semua. Ini adalah motor yang bergaya adventure. Jadi agak mirip dengan namanya, yaitu ADV. Jadi banyak yang mengira dari kita semua bahwa motor ini, motor ADV-nya ini adalah adventure. Padahal bukan. ADV-nya ini adalah advance. Karena memang motor ini bukan motor adventure, teman-teman. Walaupun stylenya adventure. Tampilan motor ini memang mirip banget dengan kakaknya yang memang motor adventure, yaitu Honda XADV 750. Mulai dari tampilan headlampnya, bentuk bodinya, windshield-nya. Bahkan windshield-nya ini juga sama, bisa di-adjust, bisa dinaik turunkan. Caranya gampang banget. Nah, keren ya. Dan motor ini punya dua varian, ada varian ABS dan ada varian CBS. Kebetulan yang ini CBS. Untuk varian CBS, rem depannya ini menggunakan 3 piston ya, sama dengan PCX CBS. Jadi ada piston satu lagi di tengah, ini yang bekerja berdasarkan tuas yang dari kiri. Jadi pada saat kita ngerem belakang, piston yang di tengah ini neken, rem depannya ngerem juga. Nah, motor ini ban depan sama ban belakang itu ukurannya belang. Belakangnya 13, depannya 14. Pakai ban dual purpose kalau bawaannya. Walaupun teman-teman banyak yang ganti pakai ban biasa. Untuk cakramnya cukup lebar, ini pakai 6 baut, ukurannya sekitar 240 ya. Pakai 6 baut nih. Dan ini sih keren ya. Yang lebih keren lagi sebetulnya shock depannya. Ini travelnya panjang. Beda dengan Matic-Matic yang lain. Shock depannya ini enak banget. Desain bagian belakang sekali lagi mirip banget kakaknya XADV 750. Tapi jangan lupa ini bukan motor adventure ya. Oke, desain bagian belakangnya seperti ini. Keren banget. Dan velg belakangnya ini 13. Bannya cukup lebar, pakai ban dual purpose. Terus baik yang CBS maupun ABS itu rem belakangnya udah cakram. Shock belakangnya ini panjang banget nih, 395 mm. Desain mesin dan CVT ini sama banget kayak PCX 160. Dia pakai mounting di atas. Di satu sisi ini jadi keunggulan karena handlingnya lebih mantap. Di sisi lain jarak main suspensi belakangnya jadi sedikit. Jadi kurang nyaman, sangat tidak layak disebut adventure. Nah, desain kokpitnya ini memang keren banget ya. Kesannya adventure banget. Dengan roda kemudinya ini nih. Roda kemudinya udah fat bar dan cukup lebar. Posisinya juga cara menggenggamnya itu seperti menggenggam motor adventure. Riding position. Nah, ini riding position untuk Honda ADV 160 untuk postur 175 cm seperti ini. Dua-duanya napak agak nekuk sedikit, tapi memang udah hampir ngepas sih. Jadi buat yang posturnya di bawah 170 mungkin agak jinjit sedikit. Nah, untuk posisi pada saat riding itu enak banget. Relax banget. Walaupun stangnya itu lebih rendah dibanding NMAX ya, tapi masih cukup enak dan handlingnya mantap. Sayangnya riding position kalau untuk motor adventure itu mestinya sangat enak buat standing position. Nah, kalau motor ini kalau kita standing agak aneh dan malah sulit buat ngontrol motornya. Jadi memang fix ya, motor ini bukan motor adventure. Biarpun begitu, motor ini memang asik banget diajak buat touring karena konsumsi BBM-nya cukup irit, masih bisa 1 liter itu bisa 40 km lebih, apalagi kalau kondisi standar ya. Kalau udah main kirian mungkin bisa 138, itu masih irit banget. Tangkinya juga gede, 8 liter, bagasinya juga gede juga. Tuh.
Jadi barang bawaan itu muat semua. Buat perjalanan jauh memang motor ini fungsional banget. Jadi jangan heran kalau kita lagi touring kemanapun, sering banget ketemu rombongan touring pakai motor ini. Oke, sekarang kita sedikit cerita tentang motor yang ini. Ini adalah ADV 160 CBS. Kita beli bulan November tahun lalu, 2025, yaitu 7 bulan yang lalu. Waktu kita beli ini odometernya baru 2000 km. Dan sekarang di bulan Juni 2026 ini baru 6000, artinya baru nambah 4000 km. Jujur aja motor ini jarang banget saya pakai, bahkan jarang banget parkir di rumah, lebih banyak parkir di kantornya Kenshi ya. Karena memang motor ini dipakai buat produksi knalpot Kenshi Hanzo untuk Honda ADV 160. Karena kalau touring saya nggak pakai motor ini ya, pakai Versys 250, atau kalau pengen touring naik motor listrik lebih enak pakai Alpha One, nggak beli bensin. Biarpun begitu, motor ini kadang saya pakai juga, dan di kesempatan kali ini kita bongkar kesan-kesan pakai Honda ADV 160 CBS. Kita mulai dari hal-hal yang paling saya suka dari motor ini. Yang pertama, tentu saja desainnya. Tampangnya adventure banget, maco banget. Kalau laki-laki usia 35 tahun ke atas sudah pasti suka banget sama desain motor ini. Setuju apa enggak? Yang kedua yang paling bikin saya terkesan dari motor ini adalah justru handlingnya, teman-teman. Sebelumnya saya udah pernah pakai NMAX, pakai motor-motor lain juga di kelas yang sama. Ini motor ini salah satu yang handlingnya paling enak. Dia anteng, di kecepatan tinggi, stabil, tapi di tikungan juga dia bisa tajam dan presisi. Ini sih enak banget, jujur. Satu hal lagi yang saya suka dari motor ini motor pakai 160 cc, 4 klep, konstruksinya overbore ya kan. Di luar dugaan, itu respon di putaran rendah, di tarikan awalnya itu ternyata responsif banget. Dan ini sih enak banget, bahkan lebih enak dari NMAX yang sebetulnya dia square ya. Ini overbore, tapi putaran rendahnya respon banget. Apalagi kalau ADV 160 punya teman-teman, knalpotnya udah ganti pakai Kenshi Hanzo yang kayak gini, dengan kombinasi lehernya itu 26-28, itu tarikan bawahnya makin nendang banget. Buka sedikit, langsung ngacir. Ini mantap banget. Sebelum lanjut ke kekurangan motor ini, kita cek sound dulu knalpot Kenshi Hanzo di ADV 160. Ada dua varian, yang satu varian silent dan yang satu lagi varian ngebass. Dan ini varian yang paling favorit ya, yang tipe ngebass. Hampir semua pembeli knalpot Kenshi Hanzo ADV 160 itu pilih varian yang ini. Nah, ini suara langsamnya nih. Ini kalau kita geber, itu makin merdu, tapi nggak berisik. Kan? Yang penasaran langsung check out aja, link produknya ada di sini. Selain ada hal-hal yang saya suka, ada juga hal-hal yang saya nggak suka. Salah satu yang paling bikin saya nggak suka sama motor ini adalah suspensi belakangnya. Dan ini subjektif ya, karena saya dulunya sering banget pakai motor Suzuki, jadi begitu pakai motor ini kaget. Suspensi belakangnya keras banget. Kena polisi tidur itu harus ngerem banget, jadi lama. Kalau dipaksain, sakit pinggang. Dan masalah suspensi ini tidak sesimpel ganti shock breaker, kelar. Enggak, karena memang konstruksinya tadi ya, konstruksinya itu mountingnya di atas. Jadi jarak pergerakan main suspensinya itu sedikit banget. Makanya solusinya nggak benar-benar sembuh dengan ganti shock breaker aja. Nah, mounting atas ini buat saya jadi nggak asik ya shock belakangnya ya. Apalagi kalau kita pakai buat adventure di jalan-jalan gravel atau jalan rusak. Walaupun banyak banget teman-teman di sana yang berusaha membuktikan diri ADV-nya dipakai adventure dan lain-lain, saya kasih tahu masih banyak motor lain yang lebih enak. Ini bisa pakai adventure, tapi masih banyak motor lain yang lebih enak.
Dan satu lagi yang bikin kita cemas, ini dia nih. Karena dia mounting atas, bawahnya ini langsung crankcase, ini rawan banget jebol. Kasih pelindung juga bukan solusi. Jadi kalau kita bawa ke jalur gravel ya hati-hati aja ya. Kita perlu waspada dengan si crankcase ini. Jangan sampai ke pentok batu. Kesimpulan, nah berhubung ini ADV belinya second, kilometer 2000 cuma 28 juta, ini sih worth it banget. Dan buat teman-teman yang lagi cari ADV 160 second, cari-cari second aja, 28 juta itu menurut saya sih worth it banget, apalagi kalau sesuai dengan fungsi yang dibutuhkan sama teman-teman. Soalnya harga barunya udah mahal banget nih, cari second aja yang kilometernya rendah, udah enak banget. Dan buat yang udah punya ADV 160, kalau touringnya udah mulai boring, ganti aja knalpotnya pakai Kenshi Hanzo. Tarikan bawahnya lebih ngacir, suaranya lebih merdu, perjalanan touringnya nggak lagi sepi. Makasih banyak udah nonton sampai selesai. Wassalamualaikum.